Kak dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomae iki gak Oke, kita lanjutkan ya. Kita belajar tentang SQL. Minggu lalu tes-tes suaranya masuk atau tidak ya? Masuk Pak, masuk. Masuk Pak. Masuk ya, karena indikatornya ini nggak jalan. Oke, oke, kita lanjutkan. Kita ke SQL. Minggu lalu kita belajar aljabar relasional. Aljabar relasional itu adalah bahasa yang umum ya, yang digunakan untuk mengubah ide menjadi suatu bahasa umum, yaitu aljabar relasional. Tunggu sebentar, perlu direkord ini. Direkod kan until host is join. masih osok pilih barang ki yo ngono mau tak kandhani. Lek mari magrib ae gak santri-antrian sak Oke, olah-olah tunggu sebentar, Bapak rekord nomor piro. sekalian. Kok import. Kok koyo wong batinku. Metu ndi sampeanku? Metu ngadeg alah. Sik tas anjir bro iki ibu ngebel sik Mbak Ibu. Sik tas ngebel. Turut iya 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 heeh. Aku sik tas mlebu kok ngebel iki mau. Aku karo Irfan goyak-goyak itu. Oke, udah masuk. Udah record. Sekarang tinggal share screen. Share screen. Screen 1. PPT. Oke, Bapak lanjutkan. Setelah mendapatkan aljabar relasional, kita merubah aljabar relasional tersebut ke dalam bentuk SQL. Nah, SQL ini beda-beda ya bentuknya, tergantung database management system apa yang teman-teman gunakan. Jadi kalau menggunakan SAM, MySQL, pasti berbeda dengan PostgreSQL karena memang DBMS-nya berbeda. Nah, yang sama dari beberapa tipe SQL ini adalah aljabar relasional yang minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, oke, saya asumsikan teman-teman sudah paham aljabar relasional, kita geser ke salah satu SQL. Hari ini, teman-teman diharapkan akan mengetahui 4 hal, yaitu DDL, DML, RDBMS, dan suatu pemecahan masalah. DDL itu adalah Data Definition Language, atau bisa kita sebut pembuatan atau penghapusan tabel ya. Jadi tabelnya yang dihapus. Yang dibuat juga tabelnya. Jadi DDL ini lebih ke tempat ya. Jika kita menulis create table bla bla bla, maka tabel itu akan ada. Gitu. Kemudian jika kita drop table bla bla bla, maka tabel itu akan hilang karena kita hapus. Oke, jadi bisa dikatakan DDL ini adalah tempatnya. Ya, tempat tabelnya. Sementara yang kedua adalah DML atau bisa disebut Data Manipulation Language. DML ini dapat memanipulasi suatu tabel. Contoh di sini ada beberapa sintak manipulasi: select, insert, update, delete, dan form. Select ini adalah mengambil atau melihat isian dari tabel ya. Jadi melihat. Kalau insert itu adalah memasukkan ke dalam suatu tabel. Jadi kalau misal kita query insert bla 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 bla, berarti kita akan menambahkan suatu tabel ke dalam suatu data ke dalam suatu tabel. Tunggu sebentar.
Kemudian select ini adalah mengambil data, ya. Insert ini adalah menambahkan data, update ini merubah data. Jadi jika kalian mengquery update bla bla bla, where bla bla bla, berarti teman-teman merubah suatu nilai dalam suatu tabel tertentu. Nah, perlu diingat kalau menggunakan update berarti harus ada where ya. Kalau nggak ada berarti semua kolom dalam satu tabel kita ubah menjadi suatu nilai tertentu. Kemudian ada delete. Delete ini menghapus data. Berbeda dengan drop table tadi. Drop table itu menghapus tabelnya. Kalau delete ini adalah menghapus datanya. Kemudian form. Form ini seperti dengan yang lain ya. Memilih tabel yang ingin dieksekusi. Contoh, select bintang from table A. Berarti kita mengambil data dari tabel A. Begitu. Oke. DDL, DML, kemudian kita akan belajar tentang RDBMS. Kenapa ada R-nya? Di sini karena Relational Database Management System. Kalau suatu database tidak menggunakan tipe relasional, berarti bukan RDBMS, tapi mungkin DBMS saja gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pemecahan masalah. Ini adalah fundamental untuk mengerjakan sistem basis data. Oke. SQL merupakan suatu bahasa yang sudah lama dibuat ya. Jadi awalnya ditemukan tahun 1970 oleh seseorang yang bekerja di IBM dan memperkenalkan suatu model relasional. Kemudian tahun 1974 mereka si Chamberl dan Boyce membuat bahasa yaitu SQL, SEQUEL untuk IBM. Nah, kemudian untuk kebutuhan hak cipta SQL ini diubah menjadi yang lebih sederhana yaitu SQ dan L. Dan tahun 1986 SQL menjadi bahasa standar ANSI yang pertama kali, dan tahun 1992 sudah mulai banyak versi SQL seperti SQL 92 dan terus berkembang sampai sekarang ya, dan masih relevan sampai sekarang. Oke, untuk lebih detailnya kita belajar DDL terlebih dahulu atau Data Definition Language. Data Definition Language ada beberapa dasar yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama adalah skema. Skema ini adalah nama tabel untuk mengelompokkan tabel-tabel terkait. Jadi di dalam satu folder di dalam database. Yang kedua adalah base table, yaitu tabel yang datanya tersimpan di disk sebagai file oleh DBMS. Yang ketiga view table, itu adalah tabel replika ya dari suatu hasil query tertentu dan tidak menyimpan data dalam bentuk fisik. Contoh ini adalah DDL. Jadi query-nya seperti ini, create table employee, ini adalah nama tabel. Kemudian ini dan ini adalah kolom ya. Ini adalah kolom. Kemudian ini adalah tipe kolom. Jadi jika kita tulis varchar 15 berarti kolom pronim memiliki panjang 15 huruf ya. Kemudian yang paling belakang ini adalah opsional. Jadi kalau kita tidak memberikan not null berarti boleh null ya. Jadi contoh pronim tidak boleh kosong. Kita tambahkan not null. Last name jika tidak boleh kosong kita tambahkan not null. SSN juga sama. Nah untuk birthday karena boleh kosong maka
kita tidak usah tulis apapun, atau bisa ditulis 0 juga boleh. Gitu. Jadi opsional. Defaultnya adalah 0. Kalau ditulis not 0 ya berarti ya menjadi not 0 ya. Kemudian yang terakhir ini adalah relasi ya. Ada 2 kolom tambahan. Ini adalah primary key dari SSN, jadi ada tabel lain. Oh, sorry, yang bawah ini adalah tabel lain. Yang ini adalah definisi primary key. Jadi dalam satu tabel pasti ada satu key atau primary key untuk membedakan data satu dan lainnya. Yang bawah adalah foreign key. Jadi kolom ini menghubungkan tabel employee dan tabel departemen dengan kolom D-number. Jadi di tabel employee ini akan ada kolom D-number, Deno ini, yang berelasi dengan departemen number. Oke. Di dalam DDL ada beberapa macam tipe data. Ada integer, ada small integer, decimal, float, dan lain sebagainya. Kita bahas dari integer terlebih dahulu. Integer itu bilangan bulat ya. Jadi entah positif, negatif, yang penting bulat, itu integer. Kemudian small integer ini adalah integer dengan perbedaan panjang. Jadi kalau integer mungkin 64, panjangnya 64 gitu ya. Kalau small integer itu mungkin hanya separuhnya. Jadi integer yang memiliki memori lebih kecil. Di dalam produksi biasanya Bapak ya menggunakan integer aja, integer dan langsung float. Jadi jarang saya menggunakan small integer, decimal dan lain sebagainya, itu jarang. Integer, float, dan varchar, timestamp. Udah, itu saja. Yang lain jarang saya gunakan. Kemudian kita lanjutkan char. Char ini adalah karakter ya. Jadi misal kode pos 12345 kita simpan dalam bentuk karakter ya, berarti kita set char. Kalau Bapak mending menggunakan varchar karena memang lebih safe ya, lebih sedikit penyimpanan yang dibutuhkan. Jadi kalau bukan angka ya masukkan varchar saja. Ya, kalau angka ya berarti masukkan integer. Kalau angka desimal ya berarti masukkan ke float. Begitu. Kemudian bit ini jarang saya gunakan. Biner 01. Hampir sama dengan boolean ya. Cuma ini lebih jelas 01. Kemudian date. Date ini menyimpan tanggal, tahun, bulan. Kalau saya pribadi mending menggunakan timestamp sih, karena memang lebih detail ya. Jadi saat kita mau menyimpan kapan suatu data muncul gitu ya, create time ya berarti data type-nya adalah timestamp. Karena kita langsung bisa membedakan sampai dengan milidetik. Kalau date ini hanya tahun, bulan, dan tanggal. Sebaliknya, kalau kita tidak membutuhkan timestamp, lebih baik tetap menggunakan timestamp. Kenapa? Karena saat perancangan database yang pertama, mungkin klien mau memodifikasi sesuatu yang disimpan ya. Jadi misal pada saat desain database awal memang yang paling proper adalah date. Tapi suatu saat nanti misal dalam perusahaan tersebut ingin menyimpan waktu dan tanggal, berarti kita harus merubah date ini menjadi timestamp, dan itu seringkali menyebabkan kegagalan database. Jadi kalau lebih aman ya semua date adalah timestamp. Terakhir boolean. Ini juga jarang saya gunakan di industri karena memang kalau misal jenis kelamin deh, biasanya yang paling cocok ya di boolean. Jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan contohnya, atau 0 laki-laki 1 perempuan. Kalau saya lebih prefer ke integer. Kenapa? Karena mungkin aja ada
mungkin karena emang kerjaan saya di dunia kesehatan, jadi ada definisi-definisi yang mungkin bisa berubah di waktu yang akan datang. Karena di dunia kesehatan punya banyak perubahan cara penyimpanan mungkin. Jadi lebih amannya menggunakan integer saja. Oke, ada beberapa constraint di dalam DDL. Tadi yang paling sering adalah not null ya. Jadi suatu kolom tidak boleh kosong atau not null. Yang kedua adalah unique, artinya tidak boleh duplicate. Apa sih yang biasanya unik? Yang biasanya unik adalah username, mungkin username ya, sama NIK. Kemudian yang ketiga ini adalah cek. Cek ini adalah validation ya. Jadi misal teman-teman mau mengecek apakah D number-nya lebih dari 0 dan D number-nya tidak lebih dari 21, maka dicek seperti ini. Kalau ini tidak memenuhi, maka akan return fail, gagal, karena tidak memenuhi suatu standar validasi. Kemudian primary key, ini sama dengan unique ya. Bedanya primary key ini adalah kunci. Kalau unique ini bukan kunci. Sama-sama tidak boleh duplikat, tapi primary key ini adalah kunci. Di sini contohnya primary key KTP. Karena tiap orang pasti punya KTP yang berbeda. Tapi kenyataannya di lapangan jangan menggunakan KTP. Kenapa? Karena mungkin ada kesalahan input atau mungkin ada KTP yang duplikat ya. Kenyataannya seperti itu sehingga pada saat saya membangun aplikasi SIM RS skala besar biasanya saya tidak mau menggunakan KTP sebagai primary key. Meskipun dalam teori KTP memang tidak boleh duplikat, cuma di prakteknya di lapangan mungkin ada kasus-kasus yang duplikat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita menghadapi klien, kita menghadapi pasien, tidak semuanya mau mengingat atau mengetahui nomor KTP-nya. Sementara suatu data harus segera masuk. Jadi mau nggak mau, ya KTP ini harus nullable. Sementara kalau kita jadikan primary key, KTP kalau nggak ada ya datanya nggak bisa masuk dong. Gitu ya. Jadi kita perlu memastikan betul primary key yang kita gunakan apa. Kalau mau amannya ya primary key incremental number, nggak ada hubungannya dengan KTP dan lain sebagainya, tapi memang data yang dibuat baru. Kemudian yang kelima adalah foreign key. Foreign key ini adalah kunci yang menghubungkan suatu data dalam tabel ke dalam data yang di luar tabel. Jadi contoh kita menyimpan employee, kemudian kita mau menyimpan departemen number. Departemen number kita jadikan foreign key. Kemudian departemen number yang di employee kita jadikan primary key di tabel departemen dan namanya harus berbeda. Kalau di employee deno, kalau di departemen d number. Pak, apakah boleh sama? Saya tidak menyarankan sama sih. Karena memang pada saat query nanti jika nama kolomnya sama, maka nanti akan kesusahan dalam menentukan misal D number. Nah, D number yang kita sebut itu D numbernya departemen atau foreign key-nya employee. Jadi bentrok nanti jadinya. Yang terakhir default. Ini tidak diisi ya. Jadi ini, kalau tidak diisi ya seperti ini default 1. Oke. Di sini ada contoh skema company. Kita akan coba membangun database-nya. Kita punya 6 tabel ya. Employee, project, department, dependent, works on, dan department location.
Mm-mm. Oke, setelah membahas DDL atau Data Definition Language, kita akan membahas DML terlebih dahulu atau Data Manipulation Language. DML ini punya struktur yang berbeda dengan DDL tadi, di mana DDL hanya digunakan sekali, ya, sekali di awal, sementara DML ini digunakan pada saat operasional. Jadi pada saat sistem berjalan. DML di dalamnya ada from, ada where, select, ada order by, ada select, ada from, where, dan order by. Ini urutan ya, jadi jangan diubah. Yang pertama adalah select, ini pasti pertama dan nggak boleh diubah. Di ruang. Kemudian ada from. From ini menentukan tabel mana. Where ini adalah if conditional. Jadi seperti ini ya. Where from name sama dengan John. Berarti kita mencari semua employee yang F name-nya John. Apapun last name-nya. Kemudian order by ini urutan. Kalau ascending itu berarti naik dari kecil ke besar. Kalau descending besar ke kecil. Nanti coba teman-teman eksplorasi sendiri. Oke, contoh di sini ada mencari karyawan yang namanya John B. Smith. Berarti select birthday, address from tabel employee, where from name John and M initnya B dan last name-nya Smith. Begitu. Jadi nggak boleh where dulu, kemudian select, kemudian from, nggak. Tapi select dulu, from, kemudian where. Ini contoh kedua, dan ini contoh yang ketiga. Oke. Di DML ini yang paling perlu diketahui adalah operator where, karena operator where ini banyak sekali. Yang pertama, mungkin kita bisa membahas equal ya. Equal berarti sama dengan. Kalau di matematika equal kan selalu angka ya, selalu angka. Kalau di sini enggak. Kalau di sini hanya kalau di sini juga bisa ke teks. Nah, bedanya dengan kode Python, kalau di sini sama dengannya cuma satu, kalau di Python sama dengannya ada dua, begitu. Kalau satu di Python berarti assign nilai. Kalau di sini berarti mengambil data tertentu. Jadi sama dengannya satu saja. Yang kedua itu not equal to atau tidak sama dengan. Contohnya di sini adalah where the number tidak sama dengan 5. Berarti kita mengambil semua data di mana the number-nya tidak sama dengan 5. Yang 5 nggak kita ambil. Kemudian larger than ini adalah lebih besar dari. Jadi saat kita menggunakan ini berarti salary lebih besar dari 40.000. Ini lebih kecil sama dengan, berarti lebih kecil dari 30.000 dan 30.000-nya masuk. Kemudian ada N. N ini menggabungkan dua operator. Jadi cara bacanya adalah yang basic dulu, kemudian logical, baru dibaca. Jadi bacanya gender atau sex sama dengan female, dan the number sama dengan 4. Yang kecil dulu dibaca, baru yang N yang dibaca. Sama dengan yang OR, bedanya kalau N keduanya harus terpenuhi ya, logical basic saja. Kalau OR berarti salah satu terpenuhi juga sudah bisa diambil. Kalau not berarti hampir sama dengan ini ya, not equal to. Oke. Di sini ada like atau pencarian dalam bentuk teks. Kalau teks bisa menggunakan persen seperti ini. Ini artinya kata bagian depan, kata bagian akhir, karakter bagian depan, karakter bagian akhir berbeda nggak masalah. Yang penting di tengah-tengahnya ada Smith. Berarti mengandung kata Smith. Misal Adele Smith. Berarti diambil karena ada kata Smith. Meskipun depan dan belakangnya tidak sama, yang penting tengahnya ada Smith terus diambil. Kemudian yang underscore. Underscore ini harus ada huruf sebelum
sebelum suatu karakter ya, misal underscore OHN. Berarti satu karakter boleh kosong, kemudian OHN. Jadi contohnya John dan BOHN. Kalau misal ada BJOHN, apakah diambil? Tidak. Jadi cukup satu karakter yang kosong. Jadi kalau ada dua nggak diambil. Kemudian X1 ini adalah merujuk pada address ya. Jadi ada persen di awal, persen di akhir. Yang penting tengah-tengahnya ada Houston, ada TX, maka diambil. Ini hampir sama. Operator between. Between ini bisa kita tulis between seperti ini. Bisa kita tulis salary seperti ini sama dengan salary lebih besar dari sesuatu or gitu ya. Salary lebih kecil dari sesuatu. Jadi bisa kita tulis seperti ini, bisa kita kombinasikan dua operator. In, kalau in ini tepat ya. Jadi contoh di number 145, berarti kita tulis in 145. Kalau ada di number 6 berarti tidak diambil. Isnul ini mengambil semua kolom ya, mengambil semua data dalam satu kolom yang isinya kosong. Ini sangat diperlukan teman-teman, apalagi pada saat awal-awal pembentukan sistem. Sangat dibutuhkan karena yang pertama kita nggak tahu ada bug atau tidak. Meskipun kita sudah melakukan testing, kita audit rutin, tapi operasional di lapangan itu tidak semulus yang kita pikirkan. Mungkin aja ada yang menggunakan tool apapun itu untuk memperbolehkan suatu data masuk, meskipun tidak sesuai standar begitu ya. Jadi Isnul ini juga sering digunakan untuk mencari tahu apakah ada kecurangan atau apa yang perlu kita perbaiki. Ini adalah order. Order ini urutan. Kalau ASC berarti dari kecil ke besar, DSC besar ke kecil. Multi berarti diurutkan berdasarkan D number terlebih dahulu, kemudian last name. Jadi Deno dulu, semua urut, baru last name urut. Distin ini jika ada data di nomor yang duplicate, misal saat query select di number from employee, di numbernya 112345. Kalau ada distinct berarti 12345. Saat ada data yang double maka akan langsung dijadikan satu. Aritmatika ini perkalian biasa. Alias kolom ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi ini query-nya salah. Harusnya select bintang ya, sesuatu from table as nama domain. Ini nggak ada from-nya, jadi ini salah, harusnya error pas di running. Jadi yang benar adalah select sesuatu, misal fname from employee as titik satu empl employee titik satu lagi untuk alias kolom. Concat ini menggabungkan, jadi jika ada query seperti ini maka front name akan digabungkan dengan last name. Jadi bukan misal fname Angga Bagus Cika contohnya, Angga Bagus Cika. Last name-nya Didin Bayu Rido. Nah, kalau concat, kalau tanpa concat maka hanya ada 3 data ya, 2 kolom. Tapi kalau di concat berarti ada ada 6 data, 1 kolom. Jadi nama-nama yang tadi dijadikan 1 kolom panjang, berarti concat begitu. Oke, berikutnya ada
join ya, join tabel, ada self join juga. Join ini pada dasarnya menghubungkan dua tabel atau lebih. Oke. Contoh kita mengetahui ada join atau tidak, kita lihat setelah from. Misal from employee as E, employee as S. Nah, ini berarti self join. Oh iya benar, ini self join. Self join. Kenapa? Karena join terhadap dirinya sendiri, employee terhadap employee. Ingat kalau join berarti harus ada where. Apapun itu harus ada where. Kenapa? Kalau enggak ya nanti ngapain gitu. Ngapain tanpa where? Harusnya ya tetap harus ada where untuk menghubungkan ya data mana yang berhubungan dengan data yang mana. Karena memang join. Oke, berikutnya ini join tabel proyek, departemen, employee. Nah, ini adalah penghubungnya. Jadi D number kalau tadi Bapak sudah bahas, jika ada kolom yang sama maka bingung ya. Misal D number-nya proyek dan departemen ada D number sama-sama D number, maka tidak disarankan. Kenapa? Karena SQL akan bingung. Ini D number belong to which table. Tapi kalau D number ini unik ya, kolom D number ini khusus ada di project, maka kita tidak perlu memberikan identitas project.dnumber. Begitu. Nah, dnumber dan dnumber yang ini menghubungkan project dan departemen. MGR SSN dan SSN ini menghubungkan project dan employee, gitu ya. P location ini adalah mungkin sesuatu di departemen atau project. Jadi yang ini menghubungkan ini dan ini, yang ini menghubungkan ini dan ini. Kemudian di filter ya berdasarkan P location. Ini contoh yang lain, atribut ambigu ya. Jadi misal D number atau D name-nya ada dua, ada di project atau departemen. Kita harus menambahkan nama tabel dot kolom karena kolom ambigu. SQL juga bisa menggunakan himpunan dan aritmatika ya. Ada union, ada intersect, ada except. Kalau union berarti di sini ada distinct number. Ini adalah menghasilkan suatu list ya, list tertentu. Union distinct p number ini juga menghasilkan list tertentu. Jadi list yang dihasilkan nanti list ini, list p number dan list p no yang dari tabel yang berbeda. Oke, kita pindah ke DML yang pertama, yaitu insert. Insert berarti menambahkan sesuatu di dalam satu tabel, menambahkan data. Menambahkan data ke dalam satu tabel. Contoh di sini ada insert satu baris, employee, insert into employee, menambahkan satu ke tabel employee, nilainya Richard, K, dan Martini. Oke. Ini harusnya ada kolom ya. Oh, nggak ada. Karena memang yang diisikan lengkap. Jadi employee, Richard, K, Martini, angka. Kalau seperti ini berarti isian dari value ini harus urut sesuai dengan kolomnya employee. Ini yang kedua. Jadi jika tidak urut, maka kita harus menambahkan nama kolomnya. Misal departemen, kita menambahkan dname, dnumber, dan manager SSN. Ini value-nya, berarti planning adalah dname, dnumber 6, manager SSN 33, 344, 555. Karena tidak urut. Kalau tidak menggunakan kolom berarti harus urut dari awal sampai akhir. Update
Update ini adalah mengubah data ya, memperbarui data. Tadi di awal Bapak sudah bilang update harus ada where-nya. Kenapa? Karena contoh update project ini tabel yang akan diupdate set p-location ini d-number ini. Jika tanpa where maka semua nilai p-location dan d-number adalah belarin dan 5 karena tidak ada where-nya. Tapi kita jika menambahkan where berarti kita mengupdate di suatu kondisi tertentu ya, khusus untuk p-number 10. Kalau nggak 10 berarti nggak diubah. Begitu. Kemudian delete, ini yang paling mudah. Jadi delete ini menghapus data, menghapus baris ya bebas, data baris. Saat menghapus data sama dengan update, kita harus menambahkan where. Kita harus tahu apa yang mau kita delete. Kayaknya udah banyak ya meme-meme yang ada di internet yang langsung delete from employee karena langsung kopas menggunakan ChatGPT. Itu lucu sekali karena memang kenyataan seperti itu. Ada beberapa DBA ya, DBA baru yang sebenarnya kayak gak cocok dipanggil DBA. ChatGPT spesialis dia itu. Jadi nggak tahu query, nggak tahu maksudnya where, cuma dia dapat dari hasil ChatGPT, tinggal kopas saja. Harus ada where-nya, karena kalau nggak ada where-nya berarti kita menghapus semua data di dalam satu tabel tertentu. Oke, ini contoh beberapa query di beberapa RDBMS ya. PHPMyAdmin kita bisa menggunakan SAM. Jadi tinggal klik tabel, tab SQL, query, dan go. Ada di Beaver, ada PGAdmin, dan ada MySQL Workbench. Intinya sama, yaitu untuk mengquery tapi tahapannya berbeda. Di sini yang paling familiar adalah PHPMyAdmin, SAM, dan PGAdmin, yaitu Postgre ya, yang paling familiar. Di Beaver, so far belum ada klien yang membutuhkan di Beaver sejauh ini. Rata-rata menggunakan PGAdmin sih semuanya. Kenapa? Karena ada di PGAdmin kita bisa mereplikasi database. Jadi ada yang namanya server, ada yang namanya klien. Jadi beda dengan klien yang kita bicarakan di kelas ini. Server klien yang untuk replika itu adalah distribute database. Jadi ada satu server, kemudian ada beberapa follower atau klien database. Hanya bisa di PGAdmin. Kalau di yang lain kayaknya belum ada ya kayaknya. Tapi saya belum ada. Khusus Postgre. Oke, sebelum kita masuk ke Microsoft Access, saya ingin jelaskan terlebih dahulu posisi DBMS, klien, dan akses terlebih dahulu agar tidak salah kaprah nanti di mata kuliah berikutnya. Oke, jadi kalau dibedakan secara mudah, ada yang namanya database, DBMS, dan ada klien ya. DBMS ini bisa berupa SAM, PostgreSQL, dan macam-macam lainnya, dan juga bisa Microsoft Access. Di klien itu bisa dalam bentuk Navigat, bisa PG Client, dan ada Microsoft Access. Jadi Microsoft Access ini adalah menghimpun database, DBMS, dan klien. Oke. Nah, di lapangan, di operasional, memang yang lebih digunakan adalah Postgre dan SAM ya. Kalau orang Indonesia biasanya SAM. Kalau sudah enterprise medium sampai kelas multinasional biasanya menggunakan PostgreSQL. Kemudian ya, untuk operasional lebih cocok yang DBMS yang mandiri seperti ini karena memang workload-nya yang sangat tinggi dan menggunakan salah satu klien yaitu Navigat untuk mengakses DBMS yang ada. Nah, di kelas ini kita belajar dasar teori SQL. Jadi yang diharapkan adalah teman-teman tahu SQL terlebih dahulu. Kalau praktek nanti bisa
pengembangan lebih lanjut sendiri atau di kelas-kelas yang akan teman-teman ambil berikutnya. Oke, di sini ada 2 soal latihan akan saya coba praktekkan ya. Yang pertama, saya akan mencari tampilan nama depan, nama belakang, dan gaji seorang karyawan perempuan dan juga nomor proyek. Ada 2 soal contoh ini. Oke. Tidak lupa, pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus membangun AR-nya terlebih dahulu, aljabar relasionalnya. Jika yang atas ya berarti seperti ini ya. Kalau saya suka bilangnya ini to sex sama dengan female, kemudian tabel employee, yang bawah projection, pname, dname, froname, di mana tabel project direlasikan d-numbernya project ke d-numbernya departemen, kemudian hasilnya akan kita relasikan dengan employee. Jadi employee-nya relasinya 2 kali, kemudian kita hanya mengambil kolom pname, dname, dan froname. Oke, nanti saya akan berikan file Microsoft Access-nya ya. Oke, saya ajari dulu bagaimana menambahkan data, menghapus data, dan ya beberapa hal yang penting kalian ketahui. Oke. Yang perlu kalian ketahui pertama, tidak semua DBMS menggunakan akses. Oke kan, sesuai dengan pengetahuan yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, beberapa menit yang lalu. Jadi ada yang namanya DBMS, ada yang namanya klien. Nah, di akses ini juga seperti itu. Ini adalah DBMS dan klien. Jadi kalau DBMS-nya tidak support akses, ya kita nggak bisa menggunakan tool akses dong. Kita harus menggunakan tool yang didukung oleh DBMS tersebut. Oke. Jika menggunakan akses cukup mudah, teman-teman. Jadi tinggal kalau halaman kosong, ya kita tinggal masuk di bar create, kemudian create tabel, kemudian kita tinggal isi ini kolom apa. Jadi namanya nanti dulu ya. Kolom apa dulu, misal ABC. Gitu. Suarane ini areke. Suarane. Number DEL. Oke, kita punya 2 kolom. Kemudian baru kita Ctrl S, kita save dengan nama tabel tertentu. Oke, sekarang sudah ada di sini. Yang ini kono yang ini kono. Jadi create tabelnya cukup sederhana, tidak menggunakan DDL. Ya mau tidak menggunakan DDL. Cukup menggunakan create tabel saja. Udan. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah hawane lepuan. Relasi ya. Relasi. Jadi misal tabel ini punya relasi dengan tabel yang lain. Kita bangun dulu foreign key. Arepe anu integer karena indeks selalu integer. Engko jejopok marisa. Foreign key misal employee FEMP. Sing penting ketok ngono lho. Tak jaluki loro, tak jaluki selawe. Wong dadak. Sing penting ketok. Kemudian tinggal anu sudah benar ya, number ndukut up padangi. Jadi kemudian ini kita ubah lawan bengi text box, kita ubah menjadi combo box. Kemudian source-nya kita ubah ke dalam ini employee, berarti tabel employee. Enggak kita jadi muda mari masmu wirah ngebel bolak-balik enek opo. Oke, Ctrl S. Terus kita buka lagi. Tibake. Nah, sini langsung ada 1 atau 2. Gitu, berarti kita sudah menghubungkan tabel dummy ini ke tabel employee. Oke, create tabel sudah, relasi sudah. Sekarang kita ke query, ke DML. DML yang pertama adalah
kita mengambil semua employee yang jenis kelaminnya perempuan. Oke. Ini cerita. Caranya cukup mudah juga. Bu, Kita tinggal Mas, karo query wizard ini mungkin. uang Oh iya. Mas itu Kemudian employee kita klik add. ya. Oke. Murid saiki orang koyo dhisik. Paling murid saiki Kemudian teman-teman bisa pelajari ini. Di saya bawah ini ada beberapa, tapi saya lebih suka SQL. ada saiki gitu bensin Oke, saya bintang from employee. Waduh, itu Where koyo security employee dhisik ora bisa. harusnya gender ya, bahasa Inggris yang benar kok ngono? adalah female. Kita coba lihat. Lho sampai atasane iki arep mlebu gak enek sing bukane lawang. Nah, Pager langsung keluar ya. Heeh. Langsung keluar. Jadi kalau kita mau ubah query-nya tinggal berpakaian kita ubah aja. Ini kayaknya nggak bisa dibesarin. wis sak karepe dhewe. Nah ngono kok gak ditegur karo atasan. Nggak bisa dibesarin. Ya nanti teman-teman zoom sendiri. Ya Jadi saya lebih suka query seperti ini. Memang lebih familiar. ngono apa mergo Contoh mau, oke, soal kedua. Soal kedua kita mau mengambil pname, dname, dan proname untuk dari tabel project dan departemen, penghubungnya dnumber dan d6, kemudian dihubungkan lagi dengan employee, dengan penghubung manager SSN dan SSN. Caranya gimana? Caranya ini query-nya. Jadi kita select project name, pname, departemen, dname, kemudian kita ambil ini nama tabelnya ya, ada 3. Kemudian ini penghubungnya. Selesai. Nanti langsung tinggal klik view table, nanti muncul data yang kita harapkan. Oke, saya ulangi lagi. Jadi suatu query di DBMSA dan DBMSB mungkin berbeda. Contoh di PostgreSQL, penamaan tabelnya perlu menggunakan petik. Kalau di Access kayaknya nggak perlu ya, tadi nggak pakai petik kayaknya. Oh ya, nggak pakai petik, tapi di Postgre menggunakan petik. Kemudian kalau di MySQL kayaknya nggak butuh petik. Gitu, itu ciri khasnya. Jadi tiap DBMS punya style query yang berbeda-beda, tapi aljabar relasionalnya sama. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk memahami aljabar relasional ini karena untuk setiap DBMS pasti sama. Gitu, aljabar relasionalnya. Yang berbeda hanyalah query-nya saja. Oke, ringkasan materi untuk hari ini. Jadi kita belajar DDL dan DML. DDL itu Data Definition Language. Data Definition Language adalah bahasa untuk mendefinisikan suatu tabel. Sementara DML adalah Data Manipulation Language untuk menjalankan suatu tabel. Di DDL ada create schema, ada create table, sampai dengan drop table yang mengatur database ya, constraint database. Kalau di DML ada beberapa operasi yang dapat digunakan untuk merubah isian dari database gitu. Bedanya DDL itu ke tempatnya, kalau di DML itu isinya. Lebih mudahnya kayak gitu. Oke. Tugas berikutnya kita melanjutkan aljabar relasional yang minggu lalu sudah teman-teman kerjakan. Itu yang salah mohon diperbaiki terlebih dahulu, kemudian silahkan membuat tabel, menjalankan query di Microsoft Access ya. Kita di Microsoft Access terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan minggu depan di hari Kamis, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman?